Kemudian selain dia menjawab, ya, yang pada intinya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, juga pihak termohon juga mengajukan gugatan balik atau yang disebut dengan rekonvensi. Salah satu rekonvensinya yang diungkapkan adalah seandainya terjadi perceraian, maka dia menuntut, ya, tetap hak asuh anaknya minta kepada termohon selaku ibunya, yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia menuntut nafkah madiah. Jadi karena selama berpisah 1 April sampai dia terhitung 1 April sampai September sekitar 8 bulan, ya, dia menuntut nafkah setiap bulannya 100 juta. Berarti total 800 juta. Kemudian dia menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama idah. Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta, ya. Nah, itu selain itu juga dia menuntut ketika anaknya diminta oleh termohon, ada dia menuntut nafkah anaknya, gitu ya, untuk nafkah anak. Jadi untuk 2 orang anaknya itu sejumlah 80 juta, ya, setiap bulannya. Selain itu juga nafkah-nafkah seperti biaya pendidikan, kemudian biaya sehari-hari, bahkan juga dia menuntut kalau contohnya nanti mobil yang dipakai oleh anaknya itu rusak, perbaikan, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, termasuk perbaikan rumah. Nah, jadi selain dia menjawab, juga menuntut, itu salah satu tuntutannya. Kemudian majelis hakim semua telah mempertimbangkan, dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga. Ya. Juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah, ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusuz. Istri nusuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami, ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa istrinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Nah, itu yang fakta-fakta di persidangan yang terbukti, ya. Oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusuz, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusuz, maka dia tidak punya hak. Tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menjangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka
putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama.